Selamat pagi dengan saya Tri Wahyudi, Sinau Bareng Ekonomi dan Akuntansi. Pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum. Pengertian tentang jurnal umum, fungsi jurnal umum, format buku jurnal umum tidak akan saya bahas kembali karena sudah saya bahas di video yang pertama, yaitu siklus akuntansi perusahaan jasa pada tahap pencatatan transaksi. Untuk mencatat transaksi ke dalam jurnal umum, ada dua hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah sistem pencatatan berpasangan. Artinya, setiap transaksi yang kita analisis minimal melibatkan dua akun, yaitu satu akun atau lebih di debit dan satu akun atau lebih di kredit. Kemudian, jumlah nilai rupiah akun yang di debit dengan jumlah nilai rupiah yang di kredit, jumlahnya harus seimbang. Kapan masuk debit dan kapan masuk kredit, kita harus berpedoman kepada mekanisme debit dan kredit, yaitu harta jika bertambah masuk di debit, berkurang di kredit, utang bertambah di kredit, berkurang di debit, dan seterusnya. Transaksi itu ada dua, yaitu transaksi tunai, yaitu transaksi yang sudah diterima uangnya atau sudah dibayarkan. Dan yang kedua, transaksi kredit, yaitu transaksi yang belum diterima uangnya atau belum dibayarkan. Setiap saya membaca transaksi keuangan, saya memposisikan diri saya sebagai bendahara. Kalau saya sebagai bendahara berarti saya yang pegang uang tunai. Maka pertanyaannya setiap membaca transaksi, saya terima uang atau saya keluar uang. Jika transaksi ini transaksi tunai, maka uang itu sudah saya terima dan sudah saya bayarkan. Jurnal yang dibuat jika uang itu sudah saya terima, maka kas bertambah. Karena posisi saya sebagai bendahara, saya terima uang, kas di debit. Dari mana saya dapat uang? Yang kedua, kalau saya membayar atau saya keluar uang, jurnal yang saya buat adalah untuk apa saya mengeluarkan uang? Kas di kredit. Ingat, setiap saya terima uang, kasnya di debit. Setiap saya keluar uang, kasnya di kredit. Karena ini adalah sistem berpasangan, maka akan berpengaruh pada dua akun. Minimal dua akun. Lihat, kasnya bertambah dari mana? Yang satu masuk debit, kas, yang satu masuk kredit. Dari mana saya terima uang? Ciri-ciri transaksi tunai adalah jika di soal transaksi itu ada kata-kata tunai, per kas, cek, tanpa keterangan tunai atau kredit, itu adalah ciri dari transaksi tunai. Kemudian transaksi kredit. Sama, posisi saya sebagai bendahara. Maka pertanyaannya yang kedua, saya belum terima uang dan saya belum membayar. Ini transaksi kredit. Kalau belum, berarti piutang saya bertambah di debit, dari mana saya dapat uang? Bedakan transaksi tunai dan transaksi kredit. Kalau saya belum membayar, berarti untuk apa saya keluar uang? Karena belum bayar, maka utang di kredit. Ciri transaksi kredit adalah di soal nanti muncul kata-kata kredit, faktur, diterima atau dibayar kemudian. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita bahas soal berikut ini. Transaksi untuk pemilik. Transaksi berikut yang terjadi pada usaha bengkel laris selama bulan Januari. Ini transaksi pemilik. Ingat, setiap saya membaca transaksi, posisi saya adalah sebagai bendahara. Maka setiap saya membaca, pertanyaannya saya terima uang atau saya keluar uang. Kalau saya membaca transaksi seperti ini, maka soalnya saya ganti. Bapak Dodi memulai usaha bengkel dengan menginvestasikan uang ke saya. Karena saya sebagai bendahara sebesar 100 juta. Pertanyaannya buat jurnal umumnya. Lihat buku jurnal umum. Analisis transaksinya seperti ini. Karena saya terima uang dari Pak Dodi. Pak Dodi menginvestasikan uang ke saya. Berarti saya terima uang tunai sebesar 100 juta. Saya terima uang. Pertanyaannya tadi dua. Sudahkah uang itu saya terima atau belum saya terima? Karena di transaksi ini ada kata-kata uang tunai, berarti uang ini sudah saya terima. Jurnalnya, setiap saya terima uang, kas
di debit. Kreditnya, dari mana saya terima uang? Kita catat ke jurnal umum, tanggalnya diisi Januari, tanggal 1, keterangannya kas di debit. Karena kita terima uang tunai sebesar 100 juta. Dari mana saya dapat uang? Dari Bapak Dodi yang menginvestasikan uangnya untuk modal awal. Maka kreditnya modal Dodi 100.000 dan keterangannya modal awal. Untuk soal yang kedua, masih pada soal transaksi pemilik pada usaha bengkel laris. Januari tanggal 2. Ingat posisi saya adalah sebagai bendahara. Maka Bapak Dodi mengambil uang tunai dari saya 5 juta. Pertanyaannya buat jurnal umumnya. Ini buku jurnal umum. Maka analisis transaksinya, Bapak Dodi mengambil uang tunai. Berarti saya keluar uang kas, karena uangnya diambil Pak Dodi. Pertanyaannya 2, sudahkah saya keluarkan atau uangnya belum? Lihat ciri soal ada kata-kata uang tunai. Ini berarti sudah saya bayarkan. Maka jurnalnya untuk apa saya keluarkan uang dan kas dikredit. Keluar uang, kasnya di kredit. Masukkan ke dalam jurnal umum, tanggalnya 2 Januari. Untuk apa? Diambil Bapak Dodi untuk keperluan pribadi. Berarti prive Dodi. Nilai rupiahnya 5 juta, kreditnya kas 5 juta. Keterangannya pengambilan prive. Soal yang ketiga adalah transaksi kepada pelanggan. Masih pada usaha bengkel laris selama bulan Januari. Ingat, posisi saya adalah sebagai bendahara. Maka saya membaca soalnya, saya sudah menerima perkas dari Bapak Andi. Perkas itu tunai. Berarti saya sudah terima uang dari Bapak Andi atas pekerjaan servis sebesar 50 juta. Buat jurnal umumnya. Analisis transaksinya berarti saya sudah menerima uang. Berarti saya terima uang. Apakah uangnya sudah saya terima atau belum? Sudah, karena ada kata-kata perkas. Ciri tunai adalah perkas. Saya terima berarti jurnal umumnya kas di debit, kreditnya dari mana saya terima uang. Masukkan ke dalam jurnal, Januari tanggal 3, kas debit sebesar 50 juta. Dari mana saya dapat uang? Pekerjaan servis yang sudah saya lakukan. Maka pendapatan jasa 50 juta. Keterangannya pendapatan tunai. Soal yang keempat masih pada usaha bengkel laris. Ingat, saya sebagai bendahara. Maka cara membaca soalnya, saya sudah menyelesaikan pekerjaan servis. Harusnya saya terima 75 juta. Oleh Bapak Anto, saya baru terima cek. Cek itu tunai. Saya baru terima uang 50 juta. Dan sisanya belum saya terima. Tanyaannya buat jurnal umumnya. Analisis transaksinya adalah saya terima cek sebesar 50 juta. Saya menerima, berarti saya terima uang. Yang sudah saya terima sebesar 50 juta. Jurnal tunai adalah kas di debit. Dari mana saya dapat uang? Berapa uang kas yang saya terima? 50 juta. Nanti di debit tertulis 50 juta. Ada yang belum saya terima? Ada. Yaitu secara kredit. Seharusnya terima 75, baru saya terima 50. Berarti masih kurang 25 juta. Jurnalnya gimana? Belum menerima, berarti piutang. Kasnya diganti dengan piutang. Piutangnya berapa? 25. Maka dimasukkan ke dalam jurnal umum, Januari tanggal 4, saya terima uang kas 50 juta. Cari yang debit lagi, piutang. Yang belum saya terima berapa? 25. Total yang seharusnya saya terima, dari mana saya terima uang? Dari pekerjaan servis. Berarti pendapatan jasa 75. Terangannya pendapatan tunai dan kredit. Perhatikan soal kelima, masih pada transaksi usaha bengkel laris. Ingat, posisi saya adalah sebagai bendahara. Saya menerima cek, berarti saya sudah terima uang dari Bapak Anto untuk melunasi utangnya Pak Anto sebesar 20 juta. Buat jurnal umumnya. Analisis transaksinya, saya terima cek, berarti saya terima uang. Uangnya sudah saya terima atau belum? Lihat ciri di soal. Cek ini adalah ciri transaksi tunai. Berarti saya sudah terima uang. Maka jurnalnya terima uang kas di debit. Dari mana saya terima uang? Kredit. Masukkan ke dalam jurnal umum, Januari tanggal 5.
saya terima uang kas sebesar 20 juta. Dari mana saya terima uang? Dari Pak Anto yang melunasi sebagian utangnya. Pak Anto utang dengan saya. Berarti saya punya piutang kepada Pak Anto 20 juta. Keterangannya pelunasan sebagian piutang. Transaksi beban. Transaksi masih pada terjadi. Transaksi yang terjadi pada usaha bengkel laris selama bulan Januari. Ingat, posisi saya adalah sebagai bendahara. Maka saya membayar gaji karyawan sebesar 5 juta. Saya membayar. Buat jurnal umumnya, analisis transaksinya saya membayar. Berarti saya keluar uang. Pertanyaannya 2, sudahkah saya membayar atau belum? Dibayar tanpa keterangan tunai dan kredit. Maka ini adalah ciri tunai. Saya sudah keluar uang. Maka jurnalnya untuk apa saya keluar uang? Kas dikredit. Setiap keluar uang, kas dikredit. Dimasukkan ke dalam jurnal umum Januari tanggal 6. Untuk apa? Membayar gaji. Setiap kata-kata dibayar diganti dengan beban. Beban gaji. 5 juta, kas 5 juta. Keterangannya membayar gaji. Perhatikan soal yang ketujuh. Ingat, posisi saya adalah sebagai bendahara. Saya membayar sewa rumah untuk bengkel sebesar 10 juta. Buat jurnal umumnya. Analisis transaksinya, saya membayar sewa. Berarti saya keluar uang. Pertanyaannya 2, sudahkah saya keluar uang atau belum? Saya membayar sewa 10 juta. Nggak ada keterangan debit dan kredit. Sehingga ini adalah tunai. Sudah keluar uang berarti kasnya dikredit. Debitnya untuk apa saya keluar uang? Masukkan ke dalam jurnal umum, Januari tanggal 7, beban sewa, membayar sewa sebesar 10 juta, kas 10 juta. Keterangannya membayar sewa rumah. Baik, selanjutnya transaksi pembelian. Transaksi yang terjadi pada usaha bengkel laris tanggal 8 Januari. Ingat, posisi saya sebagai bendahara. Berarti saya membeli perlengkapan 2 juta secara tunai. Buat jurnal umumnya. Buku jurnal, analisis transaksinya, saya membeli. Berarti saya keluar uang. Apakah saya sudah keluar uang atau belum? Lihat ciri-cirinya. Secara tunai. Berarti saya sudah keluar uang. Jurnalnya adalah untuk apa saya keluar uang? Kas kredit. Masukkan ke dalam jurnal tanggal 8 Januari. Untuk apa? Membeli perlengkapan. Kata-kata dibeli dihapus, barang yang dibeli yang ditulis di keterangan. Membeli perlengkapan 2 juta. Kas dikredit 2 juta. Keterangannya beli perlengkapan tunai. Masih pada transaksi usaha bengkel laris. Januari 9. Saya membeli peralatan dari toko sejahtera sebesar 50 juta, tapi baru saya bayar 20 juta, dan yang belum saya bayar secara kredit 30 juta. Buat jurnal umumnya. Analisis transaksinya, saya membeli sebesar 50 juta. Berarti saya keluar uang. Pertanyaannya 2. Sudahkah saya keluar uang? Sudah, ada kata-kata perkas. Ini adalah tunai 20 juta. Ada yang belum dibayar? Ada. Sisanya secara kredit yang belum dibayar. Membeli 50, baru saya bayar 20. Berarti saya masih kurang bayar 30 juta. Maka jurnalnya untuk tunai, untuk apa saya keluar uang kas, dan kas dikredit. Maka kita catat ke dalam jurnal, Januari tanggal 9, untuk apa keluar uang? Beli peralatan. Kata belinya dihapus, barang yang dibeli yang dicatat di keterangan. Beli peralatan, tulis peralatan. Sebesar 50 juta, sebesar harga belinya. Sudah saya keluarkan? Sudah. Saya keluar uang tunai 20 juta. Masih kurang 30 juta. Utang usaha, kredit 30 juta. Keterangannya beli perlengkapan tunai dan kredit. Masih pada transaksi usaha bengkel laris selama bulan Januari. Tanggal 10, posisi saya sebagai bendahara. Saya membayar utang ke toko sejahtera. Buat jurnal umumnya. Analisis transaksinya, saya membayar
Kalau saya membayar utang, berarti saya keluar uang. Apakah sudah keluar uang atau belum? Lihat ciri di soal. Tidak ada keterangan saya membayar tunai atau kredit. Berarti ini adalah saya sudah membayar, sudah keluar uang tunai. Jurnalnya adalah untuk apa dan kas di kredit. Masukkan ke dalam transaksi Januari tanggal 10. Untuk apa? Membayar utang sebesar 20 juta. Kas 20 juta. Keterangannya melunasi sebagian utang. Baik, demikian pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum. Terima kasih untuk perhatiannya. Sinau bareng ekonomi dan akuntansi dengan saya Triwahyudi melakukan hal sederhana untuk meraih hasil yang luar biasa.